Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Cerdas Areza dari kelas 11 IPA 2 Presensi 23. Hari ini saya akan memberitahu kerusakan jaringan yang pernah saya alami. Narasumbernya itu saya sendiri. Jadi kerusakan jaringan yang pernah saya alami itu kronologinya gini. Jadi pada saat bulan Agustus kemarin, saya pada malam hari itu saya telinganya kayak gatal gitu. Lalu saya mencoba garuk-garuk telinga saya, dan semakin saya garuk itu semakin gatal, dan saya semakin garuk juga untuk menghilangkan rasa gatal itu dengan cara begini kan nih, di seperti ini kan, di kayak ditusuk-tusuk gini. Itu sakitnya itu yang di telinga kanan saya ya, di bagian dalamnya itu. Nah, saya lalu menggini-ginikannya terus, menusuk-nusukannya gitu. Lalu hilang rasa gatalnya, sudah membaik, mendingan. Lalu keesokan harinya, paginya, telinga saya terasa sakit, dan sakitnya tuh belum seberapa, dan hmm, saya masih mengira itu mungkin salah tidur, mungkin salah tidur jadi telinga saya sakit gitu. Nah, lama kelamaan setelah saya ingat itu sakitnya tuh hari Senin saat saya puasa Senin Kamis, dan saat saya lagi sedang pelajaran, saat sedang Google Meet, saya merasa sakitnya tuh tambah tambah sakit gitu ya, merasa tambah sakit. Lalu saya udah nggak tahan lagi, lalu saya bilang ke orang tua saya, lalu orang tua saya menanyakan, kok bisa sakit, kenapa? Nah, lalu saya beritahulah orang tua saya kenapa semalam saya garuk-garuk karena gatal gitu. Dan orang tua saya langsung membelikan obat obat tetes telinga kepada saya, untuk saya, di apotek terdekat. Nah, setelah saya pakai itu obat tetesnya itu, kok telinga saya terasa sakit gitu ya, terasa semakin sakit dan semakin gatal. Tadinya tuh gatalnya tuh nggak ada, pas habis dikasih obat tetes itu malah tambah gatal, gatalnya tuh muncul lagi. Lalu saya ingin ingin menggaruknya lagi dengan cara menusuk-nusuk itu, tapi kalau disentuh pun sakit telinga saya ini, di bagian kanan sini telinga saya disentuh saja sakit. Lalu saya membiarkannya saja, lalu saya mencoba untuk tidur, untuk melupakan rasa gatal saya. Dan saya pas mau bangun tidur, atau setelah bangun tidur, sebelum tidur atau setelah bangun tidur itu, saya merasa kedinginan, merasa demam gitu. Saya merasa demam, dan saya selimutan, lalu lalu tidur lagi. Dan bangun-bangun saya sudah agak mendingan lah ya, udah nggak kedinginan lagi, dan mungkin demamnya demamnya sudah hilang. Lalu saya, karena orang tua saya khawatir, saya dibawa ke dokter keesokan harinya, pagi hari. Lalu saya diberi obat, diperiksa dulu telinga saya di senter-senter seperti itu. Dan ternyata telinga saya mengalami pembengkakan di bagian dalam telinga kanan saya. Lalu saya ada bahagia ada sedihnya. Bahagianya karena nggak menyerang gendang telinga yang bisa berakibat fatal. Lalu sedihnya ya mengalami pembengkakan tersebut. Lalu saya diberi obat oleh dokter itu, anti radang atau anti nyeri, dan sama obat antibiotik. Jadi diberi dua obat itu ya, Terus saya disuruh berhenti menggunakan obat tetes yang diberikan orang tua saya itu, dan melarang untuk
jangan sampai air masuk ke telinga kanan saya, karena itu bisa memperparah pembengkakan di bagian dalam telinga kanan saya. Saya melakukan hal yang disuruh dokter tersebut dan mengonsumsi obatnya selama kurang lebih 2 minggu. Akhirnya saya sembuh dan telinga saya sudah tidak merasa sakit lagi dan masih gatal sedikit sekali, dan mungkin 2 atau 3 hari langsung sembuh total gitu ya. Jadi deskripsi kerusakan jaringan saya itu disebut labirinitis. Labirinitis itu infeksi telinga dalam. Itu radang telinga bagian dalam yang dapat menyebabkan gangguan keseimbangan. Kondisi ini dapat disebut juga dengan neuritis vestibular. Peradangan pada infeksi telinga dalam terjadi pada struktur telinga bernama labirin yang berfungsi sebagai pengatur keseimbangan. Jika mengalami iritasi, labirin mengirim sinyal yang keliru ke otak. Pada saat itu, kata dokter, telinga saya mengalami pembengkakan di bagian dalam telinga kanan saya. Jadi saya pada saat itu, seingat saya, tidak mengalami gangguan keseimbangan. Walaupun saya mempunyai vertigo, dulu saya tidak mengalami gangguan keseimbangan. Hanya telinga terasa sakit dan pendengaran berkurang di sebelah kanan saya. Di sebelah kanan saya seperti budak sebelah lah istilahnya. Dan cara pengobatannya saya juga yang saya sebutkan tadi. Pertama-tama saat awal-awal sakit, saya dibelikan obat tetes telinga di apotek terdekat oleh orang tua saya. Lalu karena semakin parah, semakin gatal, semakin sakit dan demam juga, sempat demam, saya keesokan harinya, karena waktu itu sudah malam dan sekiranya sudah tutup dokternya, saya dibawa keesokan harinya pagi hari. Lalu saya dicek ke dokter, diperiksakan ke dokter karena ternyata ada pembengkakan. Lalu saya diberi obat anti radang atau anti nyeri dan antibiotik. Dan diberi antibiotik kenapa? Karena dokter mencurigai adanya infeksi bakteri di dalam telinga saya. Jadi diberi antibiotik, dan karena pembengkakan di telinga bagian dalam di telinga kanan saya itu ternyata sudah 3 hari lamanya dan membutuhkan antibiotik. Dan saya mengonsumsi obat tersebut. Lalu saya menghentikan obat tetes telinga yang diberikan oleh orang tua saya di apotek tersebut. Lalu saya tidak berusaha semaksimal mungkin untuk air itu tidak masuk ke telinga kanan saya. Dan akhirnya alhamdulillah kurang lebih 2 mingguan itu sudah sembuh telinga saya. Jadi seperti itu pengalaman kerusakan jaringan yang pernah saya alami. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.